bagaimana ceritanya sampai kamu terlibat di dalam pengembangan vaksin ini? Ya, waktu setelah lulus PhD, saya ditawarin kerja di perusahaan Australia itu. Tapi pimpinan perusahaannya bilang, kamu di sini sudah 7 tahun, sudah lama gitu. Yang kamu mau pelajari sudah kamu pelajari. Pada saat itu ada pihak Oxford yang menghubungi, dia bilang, oh kami ada posisi di universitas yang cocok untuk penerapan skill kamu. Kan skill saya vaksin di sertifikat saya, dan dari perusahaan itu saya dapat skill GMP skala besar, produksi skala besar. Dan saya punya proyek vaksin rabies yang akan masuk uji klinis fase kedua dan ketiga, dan kita butuh prosesnya untuk memproduksi vaksinnya supaya bisa dipakai manusia secara massal. 3 bulan saya kerja di Oxford, tiba-tiba ada pandemi. Jadi supervisor saya bilang, kita harus ganti fokus karena urgensinya. Sekarang kita mengerjakan proyek vaksin COVID. Dalam tim ini ada berapa orang dan apa peranmu di situ? Kalau Bang Andi mengenal dengan sistem akademik, ya, saya di-hire sebagai senior postdoctoral research scientist. Jadi yang bertanggung jawab untuk satu proyek sebenarnya yang di dalam lab adalah 1 orang. Jadi pas saat lockdown kita nggak ada waktu untuk rekrut orang baru, nggak ada waktu untuk training juga. Jadi yang di sana ya cuman yang ada aja. Jadi saat saya sendiri di dalam laboratorium, ada satu supervisor saya yang tanggung jawab untuk penggalangan dana dan untuk presentasi, dan salah satu lagi project manager, dia yang mengatur budgeting. Ya. Jadi tidak involve langsung di dalam penelitian ini? Tidak. Jadi kamu sendirian hari itu? Sendirian. Lalu apa yang kamu lakukan? Pertama kali saya bilang ke supervisor saya, dia bilang kita butuh prosesnya dalam waktu 1,5 bulan, karena kita waktu itu nggak ada funding, nggak ada dana sama sekali kan. Jadi kita minta tolong ke Bioindustry Association, dan salah satu commercial company bilang kita bisa pinjemin labnya, tapi kosongnya dalam waktu 1,5 bulan. Setelah itu kita mau pakai lagi. Jadi kamu harus punya prosesnya secepat itu. 1,5 bulan? Iya. Terus? Saya bilang ke supervisor saya, emang beneran mau dipakai ini space-nya? Ya, dia bilang, iya, kamu harus punya prosesnya. Waktu itu skalanya 200 liter. Yang kita punya prosesnya baru 30 mil. Kan? Wow. 2 sendok makan yang saya kerjakan pada saat itu. Saya bilang sama supervisornya, you are crazy, this is impossible. Gitu. Tapi dia bilang, tetap dipaksa untuk kerjakan? Ya dipaksa. Dia dan bilang, kamu lakukan juga? Saya bilang, ya kamu nggak ada pilihan lain, saya coba lakukan di dalam lab. Ya, sendirian. Seberapa lengkapnya lab hari itu? Labnya pada saat saya mulai itu butut ya. Jadi bukan lab modern canggih gitu? Ya, peralatannya sangat jauh di bawah yang saya biasa di Australia. Jadi saya kerjakan dengan alat yang seadanya. Kita nggak ada dana, kita universitas akademia sangat minim dananya ternyata. Ya. Terus? Ya, kita bertahan dengan sumbangan orang. Jadi perusahaan komersial kirim peralatan seadanya dan ingredients, raw material gitu ke tempat kita. Saya kerjakan sendiri. Nah, harus lari-lari itu beberapa gedung kan. Dan pada saat itu lockdown, jadi buildingnya kosong. Ya, cuma saya saja. Jadi saya perlu alat di building itu, saya harus lari. Terus setelah itu kan nggak ada gap di eksperimen saya, jadi harus cepat-cepat ke building yang lain untuk kerjakan yang lain. Susah ya. Jadi 1,5 bulan itu akhirnya kamu bisa? Ya saya paksakan, saya selesaikan prosesnya. Itu masih proses tahap yang awal. Ya, jadi terus? Saya pergi ke labnya untuk pilot scale, pilot production dulu yang 200 liter. Ternyata berhasil, lulus semua kualitasnya yang diperlukan. Jadi pada saat itu kita bisa buat 200 liter scale waktu itu. Kita buat beberapa juta dosis. Oke, ya. Jadi sukses ini ya? Sukses. Tapi omong-omong dalam situasi seperti itu kamu nggak takut ketularan? Saya sebenarnya nggak takut, soalnya pada saat lockdown itu sebenarnya sepi. Gedung tempat saya bekerja kosong, gitu. Saya sendiri. Dan supervisor saya melarang semua orang untuk dekat-dekat dengan saya, jadi 2 meter. Jadi nggak boleh dekat-dekat Karina gitu ya. Karena?
Katanya kalau saya kena COVID yang proyeknya berhenti pada saat itu. Yang nggak ada COVID vaksinnya pada saat itu kan. Akhirnya sukses, kemudian ya diproduksi secara massal itu tadi ya. Jadi apa keunggulan vaksin AstraZeneca ini dibandingkan vaksin yang lain? Karena vaksin ini dibuat oleh universitas, kita sudah menggunakan teknologi ini di banyak vaksin yang lain. Ada vaksin rabies, Ebola, ada MERS yang mirip-mirip dengan SARS-CoV-2 ini. Dan kita punya listnya, safety and immunogenicity dari vaksin ini sendiri. Efikasinya kita udah tahu akan lolos. Dan kita tahu vaksin ini sangat aman, karena kita udah pakai di banyak-banyak uji klinis. Dengan teknologi sama, tetapi penyakitnya berbeda. Okay. Dan kita, universitas kita yang mengadakan uji klinis. Jadi AstraZeneca mengadakan uji klinis sendiri di Amerika, tapi kita juga ada uji klinis di Inggris pada saat itu, di Brasil, dan juga ada dari India, beberapa negara. Jadi kita kasih tahu semua ini efek sampingnya, tidak berbahaya, dan ini juga efikasinya. Jadi kita punya obligasi untuk menyerahkan semua informasi ke publik. Ini patennya atas nama siapa? Patennya atas nama Oxford yang membayar patennya, tapi kita ditulis di patennya sebagai inventor. Jadi kalau sekarang AstraZeneca misalnya begitu laku di dunia, kamu kecipratan nggak mendapat manfaat dari sisi materi nggak? Kita namanya Vaccine for the World. Jadi kita di Oxford memberikan regulasi ke AstraZeneca. Kalau kamu mau jalan dengan kita, ya, kamu harus jual vaksinnya semurah-murahnya di pandemi dengan no profit. Oh, oke. Ya. Dan itu dilaksanakan. Itu dilaksanakan. Kalau sudah endemi seperti ini, apa fungsi dari AstraZeneca sekarang ini? Ya, ternyata di beberapa negara masih ada banyak orang yang tidak mendapatkan vaksin. Kan? Oke, jadi masih terus diproduksi sekarang ini? Masih terus diproduksi untuk beberapa negara, dan juga AstraZeneca bisa berfungsi sebagai booster juga. Kamu sekarang masih terikat kontrak dengan lembaga-lembaga tertentu atau tidak? Saya masih ada kolaborasi dengan Oxford, tapi saya sekarang free agent. Oh, okay. Saya belum memutuskan mau kemana, walaupun ada tawaran. Sudah ada tawaran? Sudah ada tawaran. Kenapa belum kamu putuskan mau kemana? Selama saya bekerja untuk vaksin ini, saya belum pernah istirahat. Jadi saya mau istirahat dulu sejenaknya. Nah, kalau kamu ditanya, kenapa kamu nggak pulang aja ke Indonesia, berkarya dan mengabdilah untuk bangsa ini? Apa jawabanmu? Ya, kalau ada kesempatannya, kenapa tidak, ya. Tapi saya mau membantu Indonesia, tapi apakah Indonesia siap mau untuk dibantu? Tunggu dulu, ya. Ini agak bersayap ini kata-katamu ini ya. Ya. Dari pemerintah Indonesia sendiri bagaimana melihat apa yang kamu kerjakan dan seberapa jauh kamu sudah dihubungin untuk membantu proyek-proyek di Indonesia? Ya, ada beberapa proyek yang perusahaan Indonesia pemerintah yang menghubungi, dan mereka secara detail menanyakan detail proyeknya. Saya selalu menjawab sebagai sebagai profesional saja, ya. Kamu sekarang tinggal di Melbourne ya? Ya, tinggal di Melbourne. Masih warga negara Indonesia? Saya masih warga negara Indonesia. Merdeka. Merdeka. Ya. Baik, ada sesuatu yang kamu mau sampaikan sebelum kita akhiri acara ngobrol-ngobrol ini? Saya sebenarnya selalu jujur sih. Untuk menjadi peneliti sangat susah, ya, dan sekolahnya lama, panjang, dan ya butuh banyak perjuangan, ketekunan. Untuk untuk menjadi peneliti berarti bukan mau menjadi kaya. Kita juga bukan orang yang tampil di depan layar. Ya. Biasanya di belakang layar ya. Belakang layar. Tidak terlalu populer. Ya, tidak populer. Tapi kalau memang berminat untuk menjadi peneliti, ya pasti ada jalannya. Kita perlu ketekunan, dan yang paling penting untuk peneliti adalah kejujuran. Kejujuran. Ya, kita harus melaporkan penelitian kita apa adanya, tidak boleh dirubah. Kalau diubah, apa dampaknya? Ya, merugikan banyak orang. Ini kamu sudah dapat banyak sekali penghargaan ini. Coba yang kamu ingat aja, kalau aku sebutkan ini bisa 2 hari 2 malam. Yang kamu anggap bergengsi apa? Penghargaan-penghargaan yang saya ini? paling Terkesan? bangga itu Young Investigator
yang certificate Yang- for vaccines. Ya. Oke, itu Ya, ya. ya. Oke, Karina, terima kasih banyak ya sudah hadir di acara Kikandi berbagi cerita. Tadi Anda sudah dengarkan bincang-bincang dengan Karina Jo, salah satu peneliti Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia, mengharumkan nama bangsa karena terlibat aktif dan signifikan di dalam pengembangan vaksin yang di Indonesia lebih dikenal dengan AstraZeneca. Jadi ini kebanggaan kita semua. Berikutnya saya akan bercerita tentang seorang peneliti juga yang punya prestasi internasional juga, diakui oleh dunia internasional. Banyak orang menyebutnya sebagai komandan nyamuk, ada juga yang menyebutnya profesor nyamuk. Ya, entah apa yang dilakukan, nanti kita akan dengarkan ceritanya. Siapa dia, apa yang dia lakukan, ikuti terus Kick Andy. Dan karakternya kayak nyamuk Jogja gitu, cuma nggak pakai belangkon gitu ya Bang Andi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.